Bangun. Cepat bangun. Bawahan Anda tidak kompeten. Nona Yun diculik. Saya mohon komandan untuk menghukum saya. Halo. Komandan, penyebab penyakit Nona Yun telah diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, penyakit itu sendiri. Nona Yun telah menjalani 3 kali percobaan. Prosedur dalam 2 tahun. Operasi transplantasi sumsum tulang. Dan tak terhitung tes darah rutin. Saya memeriksa penerima manfaatnya. Itu adalah keluarga Lu. Keluarga Lu. Keluarga Lu lagi. Selidiki ini untukku. Siapa yang berani menyakiti putriku? Aku akan mengambil nyawanya. Ya. Berhenti. Beraninya kau tidak menghormati Nona. Aku akan membantaimu binatang tua. Kalian semua. Kalian berani memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku memberitahumu. Kalian beberapa orang sudah mati. Aku memberitahumu. Pengawal. Xiao Yun. Xiao Yun sekarang sudah baik-baik saja. Ayah sudah kembali. Ayah akan melindungimu. Paman. Ibuku bilang aku tidak punya ayah. Xiao Yun. Paman. Haruskah aku membawamu mencari ibu? Mencoba pergi. Aku membenci. Sialan, jika kau bisa keluar dari pintu ini hari ini, aku akan mengambil nama keluargamu. Memaksa putriku untuk transplantasi sumsum tulang. Itu adalah keluarga Luomu lagi kan? Jadi kenapa, kalau memang begitu? Tuan Muda Luo, jangan buang kata-kata untuk sekelompok sampah ini. Ini lahir dari pemerkosaan. Seharusnya sudah menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, serang. Meskipun Su Xiaoyong adalah lahir darimu sampah ini, dia jauh lebih berguna daripada dirimu. The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan. Kau berani merusak bisnis baik keluarga Luo kami. Tunggu saja. Kau pasti mati. Hai Tuan Muda Luo. Tuan Muda. Bangun. Lin Feng. Tidak. Tuan Lin. Aku memberitahumu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Bicaralah. Penyebab kematian ibu Tuan Lin. Apakah itu karena dirimu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Bocah kecil ini. Tidak. Gadis kecil ini. Dibawa ke sini oleh Tuan Muda Lu tadi. Katanya ibunya setuju dan menyuruhku membunuhnya dan menyelesaikannya. Aku tidak tahu apa-apa. Diam. Xiao Yun. Kamu duluan. Pulanglah bersama ayah, oke? Aku ingin kembali ke rumah ibu. Pertama antar Nona pulang. Lalu beritahu Azure Falcon untuk menyelidiki. Karena Luo Chuang ini sudah hidup cukup lama. Aku tidak keberatan. Membuatnya menghilang dari dunia ini. Ya. Sialan. Sungguh nasib buruk. Pria ini merusak bisnis baikku lagi. Tuan Muda Luo, mengapa kau begitu marah? Siapa si bodoh itu yang berani memprovokasimu? Siapa lagi kalau bukan dia? Pria yang dipenjara selama 6 tahun itu. Lin Fan. Pria itu masih hidup. Pria macam itu yang tidak punya uang dan tidak punya pengaruh. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Ayo, kita minum. Si manis kecil. Layani aku dengan baik nanti. Kau tidak akan dilupakan. Tunggu sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku. Aku akan melumpuhkan kaki Lin Fan. Benarkah begitu? Hari ini aku ingin melihat. Bagaimana kau akan melumpuhkan kakiku? Kau orang gila. Kau berani mengikutiku sampai ke sini. Kau tahu tempat macam apa ini? Kukira itu orang penting. Hanya seekor anjing liar dari 6 tahun lalu. Beraninya kau lari ke wilayah kakakmu dan membuat onar. Mematahkan kakimu itu masih ringan. Jika kau tidaknya sekarang, percaya atau tidak kau tidak akan keluar dari bar ini. Siapa kakakmu? Wu Changxing. Dia adalah tiran lokal provinsi Jieng. Dia pernah bertugas di pengawal kekaisaran.
sebagai pemimpin regu tidak resmi yang ditempatkan di Provinsi Jeeng. Takut sekarang. Jika kau ingin hidup, baiklah. Berlutut dan bersujud 3 kali. Aku mungkin masih bisa mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depan Kak Wu. Dan membiarkan mayatmu tetap utuh. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dariku, semua bagian di tubuhmu akan terpisah. Panggil mereka. Kau panggil mereka. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan hidupmu. Berani memprovokasi Wu Changsheng. The Kau film was benar-benar tidak tahu translated and dengan siapa kau narrated by berurusan. M Media. Setiap orang di Provinsi Jian, bahkan 5 keluarga besar, harus menunjukkan rasa hormat kepada Kak Wu. Kau seorang kriminal. Pemerkosa? Yang baru keluar dari penjara berani menentang atasanmu. Pria mana? Berani membuat masalah di barku. Wu Changsheng pemilik bar. Seseorang. Mereka yang menyinggung Tuan Muda Luo. Semuanya. Kak Wu, kau akhirnya tiba. Pria ini melukai orang-orangku. Dan sekarang dia membuat masalah di wilayahmu. Kak Wu, jangan khawatir. Kau tidak perlu repot-repot. Aku akan mengurusnya. Sialan. Kau sampan. Aku akan melumpuhkanmu. Tuan. Bajingan ini. Dia gagal mengenali Gunung Tai. Tolong jangan salahkan dia. Jangan salahkan dia. Bawahan ini bersalah. Bawahan ini pantas mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Wu Changsheng berlutut kepada pria ini, Lin Fan? Siapa sebenarnya dia? Saya tidak bermaksud menyinggung. Aku masih punya hak untuk ditanyakan padanya. Ya, kemarilah. Bicaralah. Sun Yuhao. Di mana dia? Lin Fan. Kau berani. Sun Yuhao tuan muda keluarga Sun. Kak Sun, selamatkan aku. Sudah lama tidak melihat pantat seksi yang membara seperti ini. Ayo, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Sialan, kau terlalu lancang. Kau tahu siapa aku? Menggunakan putriku untuk penipuan asuransi adalah idemu. Biar aku perbaiki. Yang ditandatangani adalah perjanjian, bukan asuransi. Keluarga Su sudah mengumpulkan 30 juta itu. Oleh karena itu, tindakanku mengambil nyawa putrimu adalah pantas dan sah. Pantas dan legal sungguh lelucon. Keluarga Sunmu tidak takut pada pembalasan ilahi. Lin Fan, kau bajingan. Sadarilah posisimu. Kau ini siapa sebenarnya? Seorang pria yang baru keluar dari penjara, berani menggonggong di depanku. Pengawal, patahkan kaki anjingnya. Biarkan dia tahu siapa aku, orang jahat. Sun Chenghe, kepala keluarga Sun. Kau orang jahat. Apa yang telah kau lakukan? Ayah, kenapa ayah di sini? Perusahaan asuransi keluarga Sun telah diselidiki karena klausul yang tidak adil. Grup Sun ditekan oleh kelompok keuangan terbesar di Provinsi Jian. Penindasan keluarga Shang, kekuasaan dilucuti sepenuhnya. Keluarga Sun sudah tamat. Binatang ini, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Mustahil. Ini tidak mungkin. Setengah jam untuk membuat keluarga Shang konglomerat nomor 1 di Provinsi Jian khawatir. Atas dasar apa? Atas dasar apa Lin Feng punya hak? Tuan, saya tidak tahu bagaimana putra saya menyinggung Anda. Tetapi keluarga Sun saya mencapai titik ini hari ini juga tidak mudah. Tidak mudah. Kau makan bakpao darah manusia. Beraninya kau mengatakan itu tidak mudah bagimu. Saat ini, kebetulan itu adalah putriku. Tetapi jika itu adalah anak dari keluarga biasa sebagai The gantinya, film was apakah kau masih translated akan and memiliki narrated by bahkan M sepotong Media. belas kasihan? Lin Fan, tidak. Tuan Lin, saya mohon, saya salah. Kami salah. Tolong, saya mohon Anda berbelas kasih. Ampuni kami. Itu Lu Chuan. Lu Chuan yang menginstruksikan saya melakukan ini. Itu memang keluarga Lu. Lu Chuan, kau bajingan. Kenapa kau tidak datang ke sini untuk berlutut? Berlutut. Sun Changhe, kau sialan. Apakah kau buta? Aku adalah anggota keluarga Luo. Jika Lin Feng itu berani menyentuhku, Aku memberitahumu.
Aku melumpuhkan keempat anggota tubuhmu hari ini. Membiarkanmu hidup adalah agar kau bisa menyaksikan sendiri. Keluarga Luo yang kau yakini tak terkalahkan. Di mataku, lebih buruk daripada semut. Aku serahkan dia padamu. Sesuai perintahmu, Tuan Lin. Siapa? Sebenarnya dia. Saya hanya bisa memberitahu Anda ini. Anda telah menyinggung orang. Yang paling tidak termaafkan untuk disinggung di dunia ini. Keluarga Sun sudah tamat. Keluarga Luo juga tamat. Aku akhirnya bisa makan kue kecil. Kue di kantor penjualan hari ini. Gratis untuk dimakan. Saat kau tidak ada. Aku sering membawa Xiao Yun ke sini untuk makan. King El. Ini, Komandan akan segera tiba. Aku ingin pindah dan tinggal bersama Xiao Yun. kalau begitu aku akan memberimu sebuah apartemen. Tidak perlu. Xiao Yun lari lebih pelan. Beritahu Sang Hao bahwa aku berada di salah satu toko afiliasinya. Suruh dia memilih dan mengirimkan set yang paling mahal. Dari toko perhiasan aku ingin merayakan ulang tahun putriku. Pelan-pelan. Xiao Yun, apakah kau terluka? Dua pengemis bau dari keluarga Su ini datang lagi ke sini untuk menumpang makan dan minum. Kalian berdua pembawa sial. Hari ini adalah Xiangyang. Upacara serah terima manajer umum Zhang. Jika kalian mengotori lantai, apakah kalian akan bertanggung jawab? Sekarang keluar. Aku di sini untuk melihat apartemen. Melihat apartemen. Berani-beraninya kau dasar sampah yang diusir oleh keluarga Su. Berpikir kamu mampu membeli tempat di sini. Mengapa kamu tidak kencing di tanah dan lihat seperti apa penampilanmu? Usir mereka. Aku ingin melihat siapa yang berani. Benar-benar jalang bau dipasangkan dengan anjing liar. Lin Feng, lihat penampilanmu yang menyedihkan, tak punya uang. Disinilah tempatmu. Binatang buas yang baru bebas dari penjara. Beraninya kamu datang ke sini dan membuat masalah. Hei Lin Feng, lupakan saja. Ayo pergi. Kau pergi lihat rumah itu dulu. Serahkan sisanya padaku. Tuan, ini adalah kantor penjualan villa, bukan agen perumahan bekas. Sekarang cepat pergi dan minggir. Keamanan. Ini, apakah itu cukup? Apa? Kartu hitam tertinggi. Dikeluarkan secara global. Kartu hitam dengan 3 salinan di dunia. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Tuan yang terhormat, pusat kami baru saja mendaftarkan unit baru. Sebuah villa 80 juta. Saya yakin hanya itu yang layak untuk Anda. 80 juta. Itu terlalu mahal, Lin Feng. Jangan khawatir. Ayo pergi. Bawa kami untuk melihatnya. Kartu palsu. Chen Yun putri sulung keluarga Chen. Dan kamu berani memamerkannya di depan umum. Aku tahu bajingan ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan kartu hitam tertinggi? JT itu palsu. Asli atau palsu? Kita akan tahu jika kita menggeseknya. Aku membencimu. Lin Feng, kau ini apa? Sang yang tuan muda kedua keluarga Xiang. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Rumah ini adalah yang kuberikan pada Yun E untuk bertemu, Tuan Komandan. Tepat sekali. 2 anjing liar yang datang setiap bulan untuk menumpang makan. Cepat dan enyah. Jangan menajiskan tanah yang penuh berkah ini. Kau. Tapi karena kakak sedang senang hari ini, anjing liar Lin Feng itu boleh tidur dengannya. Putra idiot keluarga Luo bisa tidur dengannya. Kenapa aku tidak bisa? Tepat sekali. Shuki ingat mengapa kamu berpura-pura menjadi berbudi luhur. Manajer Zhang menyukaimu. Harus dianggap bahwa leluhur keluarga Sumu telah mengumpulkan kebajikan besar. Kau ingin membeli rumah kan? Baiklah. Jika kau hari ini tidur denganku semalam, rumah ini akan kuberikan padamu secara gratis. Lihatlah sampah ini, berperilaku seperti pelacur tapi berpura-pura suci. Bukankah kamu hanya sepotong sampah yang mencari uang sambil berbaring? Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera merobek mulutmu. Lin Feng, kamu punya nyali besar. Kamu anjing liar, berani membuat masalah di wilayah Zhang. Manajer Zhang, anjing liar itu memukulku. Binatang, kau mencari mati. Kau adalah anggota keluarga Xiang. Aku mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tokomu segera. Kamu anjing, apakah kamu tidak takut terlalu banyak membual? Zhang yang tidak lain adalah Tuan Xiang Hao, adik kandung, berani menyinggungnya. Berapa banyak nyawa yang dimiliki Lin Fengmu? Xiao Yun, jangan takut. Papa akan makan. Ayah tidak akan makan. Hari ini adalah ulang tahun Xiao Yun. Ayah menyiapkan kejutan untuk Xiao Yun. Kejutan. 6 tahun pasti telah membuatmu anjing ini
Menjadi bodoh karena dikurung. Seekor anjing liar yang baru keluar dari penjara. Berapa banyak uang yang mungkin bisa dia keluarkan? Dia membesarkan putrinya seperti pengemis. Muka apa yang dimiliki Lin Fengmu untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Baiklah, aku ingin melihat apa yang bisa kau berikan hari ini. Tuan Shanghao mempersembahkan kepada Nona Yon satu buah lapis lazuli hati samudera. Apa? Apel. Bernilai 200 juta. Lapis lazuli hati samudra. Harta karun toko perhiasan Jiang. Bagaimana mungkin kakak memberikan harta karun seperti itu padanya? Xiao Yun, apakah kamu menyukainya? Aku suka. Aku menyukainya. Aku benar-benar menyukainya. Kakak Jiang Yang, aku sangat memujamu. Saya sarankan Anda segera menyerahkannya kepada saya. Ini adalah hadiah yang saya berikan kepada putri saya. Memberikannya kepada putrimu. Apakah dia pantas? Apa kau benar-benar berpikir harta leluhur keluarga Shangku adalah sesuatu yang bisa pelacur Suking A itu berikan begitu saja? Jika aku ingin memberikannya, tentu saja akan kuberikan pada orang yang paling kucintai. Kau makhluk tak tahu malu. Dan kau ingin merobohkan tempat ini. Penjaga, bawa ketiga orang ini dan usir mereka. Bajingan kecil itu suka makan. Kalau begitu biarkan dia berendam di tangki septik selama sebulan. Lin Feng anjing ini, patahkan semua anggota tubuhnya dan serahkan ke kakakku. Sedangkan untuk Suking Air, ikat dia dan bawa dia ke tempat tidurku. Aku senang melatih mereka yang bertulang keras. Tuan Shanghao telah tiba. Kakak. Tuan Shanghao, terima kasih telah memberiku ini. Barang Kiji, The film was kalung ini juga untuk kau kenakan. and narrated by M. Pengawal. Media. Patahkan kedua kakinya. Kakak, apa yang kau lakukan? Aku adalah adik kandungmu. Kau menyinggung orang yang tak seharusnya. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku datang ke sini di bawah perintah untuk mempersembahkan hadiah kepada Nona Xiao Yun. Apel, Apa? Itu kotor. mengerti? Pergi ke toko perhiasan dan bawakan satu lagi yang lebih mahal. Tuanku, ini sudah yang paling mahal. Kalau begitu bawa semuanya ke sini. Selain itu, bawa Chen Yun si keras kepala ini. Lempar dia ke tangki septik. Xiang yang menangani masalah dengan buruk. Mulai hari ini, real estate Xiang ditutup. Pengawal, ratakan dengan tanah. Tidak, kakak. Aku mohon padamu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Jangan lakukan ini. Aku bukan orang yang seharusnya kau mohon. Kau seharusnya bersyukur, karena aku datang cukup awal. Kalau tidak, bahkan jika aku mengorbankan nyawaku sendiri, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tuanku, batas waktu untuk perjamuan komandan telah tiba. Haruskah berita kepulangan Anda diberitahukan kepada keluarga-keluarga besar? Tidak perlu. Perjamuan komandan ini adalah sebuah kesempatan. Kematian ibu saya saat itu. Dan siapa lagi yang mengincar hati Xiao Yun? Saya ingin secara pribadi menyeret mereka keluar, satu persatu. Tanpa perintah saya. Jangan sampai musuh waspada. Ya tuanku, Ya tuanku, ada satu hal lagi. Bicaralah. Dalam beberapa hari terakhir, grup Su di bawah kepemimpinan Suzu sedang berkembang pesat, sudah memiliki kekuatan untuk menantang 5 keluarga besar. Suzui, dari mana dia mendapatkan kemampuan ini? Ayo pergi. Temani saya ke kediaman keluarga Su. berteriaklah untukku. Aku akan memposting ini secara daring nanti. Biarkan seluruh dunia melihat wanita Lin Feng dan bagaimana dia melayaniku. Buka mulutmu untukku. Kau anjing liar. Hidungmu memang tajam. Tapi kau datang tepat pada waktunya. Tepat di depanmu. Aku akan meniduri wanitamu. Sungguh mendebarkan. Pertama bawa King ke rumah sakit. Kau ingin membawanya pergi. Bermimpi saja. Hari ini Suking Air tidak akan pergi sampai dia melayaniku dengan baik. Tidak ada yang boleh pergi. Lu Qian, saya akan mengingatkan Anda tentang satu hal. Su King Air. Dia adalah anggota keluarga Su. Lin Feng, The film was translated kau mencoba and menekanku dengan narrated keluarga by Su. M. Media. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak lebih dari seekor anjing keluarga Su. Keberhasilan keluarga Su hari ini, bukankah semuanya berkat ede-edeku? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Su King Air adalah hadiah yang diberikan keluarga Su kepadaku. Selesaikan dengan cepat, agar aku bisa segera menghadiri perjamuan komandan. Tanpa perintah saya. Anda pikir Anda bisa melangkah masuk ke dalamnya? Pintu masuk ke perjamuan komandan. Apel, perintahmu. Kamu pikir kamu siapa?
Hanya karena kamu masuk keluarga Su. Kamu sekarang seekor anjing. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Perjamuan komandan ini telah sepenuhnya dipercayakan kepada keluarga Su. Jangan pikir karena kamu masuk keluarga Su, kamu adalah anjingnya. Tangkap dia. Saya akan melakukannya. Sampan. Kamu tamat. Tunggu sampai Suzyu bertemu dengan komandan. Kamu jangan berharap bisa meninggalkan provinsi Jiang hidup-hidup. Di mana perjamuan komandan? Hotel Lidu. Anda bawa Kingar ke rumah sakit dulu. Saya akan pergi dan menemuinya secara pribadi. Merupakan kehormatan besar untuk mewakili keluarga Su. Dan 5 keluarga besar dalam menyelenggarakan perjamuan ini. Mulai sekarang, kita pasti akan berada di bawah perlindungan Tuan Komandan. Berbagi kekayaan dan kemakmuran bersama. Susue benar-benar memiliki kemampuan untuk memungkinkan keluarga Su membangun pijakan kuat di provinsi Jiang dalam beberapa hari. Dengan bakat seperti itu di keluarga Su, mereka pasti akan melesat cepat di masa depan. Kepala keluarga Su, selamat. Mendorong putri Anda sendiri ke dalam lubang api. Apakah kemuliaan yang didapat layak untuk dipamerkan? Dari mana datangnya anjing liar ini? Mengoceh omong kosong di perjamuan komandan tanpa token komandan. Beraninya kau memasuki pintu ini. Itu adalah penghinaan terhadap kekuatan ilahi Tuan Komandan. Pengawal, usir dia keluar. Apakah keluarga Su Anda bahkan memiliki kualifikasi? Diam. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempertanyakan keluarga Su kami? Token komandan yang dipegang oleh keluarga suku, secara pribadi dihadiahkan oleh komandan, itu adalah token komandan emas. Seperti yang diharapkan, token komandan milik King Air dicuri oleh keluarga Anda. Dicuri. Komandan pernah menganugerahkan token itu. Menghadiahkannya kepada istrimu Lin Feng. Zuer memegang token. Wajar saja. Itu benar. Saya adalah tunangan dari anjing gila itu Lin Feng, dan saya secara pribadi menyaksikan bagaimana anjing gila ini berkumpul secara pribadi dengan kakak perempuanku yang tercela, bercampur secara pribadi. Justru karena 2 anjing gila ini, reputasi keluarga Sukita telah hancur total. Obat dari waktu itu benar-benar diberikan oleh Anda. Jadi kenapa, kalau memang begitu, kamu tidak bisa mengendalikan benda di celanamu itu? The film was translated Siapa yang harus disalahkan? and narrated Sayang by sekali M. bagi Media. Zuer yang hidup seperti janda selama 6 tahun karenamu. Karena kedua orang tua ada di sini hari ini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk melamar Nona Zuer. Luar biasa, luar biasa. Tuan muda Luanggun dan halus. Seorang pria dengan bakat luar biasa. Dia jauh lebih baik daripada Lin Feng si binatang ini. Saya setuju. Aku juga setuju. Hari ini, mari kita berdasarkan kemuliaan Tuan Komandan. Aku mengumumkan bahwa keluarga Su dan keluarga Luo kita akan bersatu selamanya. Luo Qian, mulai sekarang Su Zhu dan Su Xiaoyan dipercayakan kepadamu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Kau ini siapa? Keluarga Su kami. Karena kau si binatang ini. Stigma sebagai pemerkosa telah ditanggung sampai sekarang. Kualifikasi apa yang kau miliki? Jika kau berani mengucapkan satu kata omong kosong lagi, maka bersiaplah agar Su Xiaoyun, si jalang murahan itu, yang mengumpulkan mayatnya. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyentuh putri saya pasti akan memusnahkan keluarga Su Anda. Kau binatang. Keluarga Su kami membesarkan dan menyediakan untukmu. Namun kau benar-benar mengucapkan kata-kata pengkhianatan. Kalpo. Kamu telah memberontak. Hari ini aku akan bertindak atas nama Tuan Komandan untuk menghukum anjing gila yang menumbangkan otoritas ini. Pengawal, patahkan kaki Lin Feng untukku. Seret dia ke pintu masuk untuk menunggu penghakiman Tuan Komandan. Ya, Tuan Lidong telah tiba. Lidung bawahan Jenderal Pojo. Ini benar-benar kasus Airbah yang menyapu kuil Raja Naga. Cepat berikan Lin Feng tempat duduk. Berikan tempat duduk. Bukankah sudah kukatakan, Lin Feng adalah kebanggaan sejati keluarga Sukita. Tangkap dia. Seekor anjing belaka berani memerintah pengawal kekaisaranku. Melihat token komandan, sama seperti melihat komandan itu sendiri. Token komandan emas dapat memerintahkan semua pengawal kekaisaran di provinsi Jiang. Kalian semua berlutut. Komandan Kampluar bersedia melayani Nona Suzyu dengan kesetiaan seekor anjing dan kuda. Kau memalukan. Sepertinya Kampluar pengawal kekaisaran
Tidak perlu ada lagi. Dengan adanya perintah militer, kamu benar-benar berani menghujat kekuatan ilahi komandan. Kamu anjing. Mengapa kamu tidak berlutut? Apakah Anda layak? Saya bilang. Perjamuan komandan ini lebih baik dibatalkan. Kau Lin Feng yang kurang ajar. Kau berani berbicara keras bahkan saat menghadapi kematian. The film was Bahkan jika Tuan translated Komandan and narrated by datang ke sini Media. secara pribadi hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu ini apa? Apakah kamu layak untuk menginstruksiku mengenai hal-hal yang menyangkut pengawal kekaisaran? Pengawal, tangkap dia. Sesuai perintah. Saya ingin melihat siapa yang berani. Tuan Pojun telah tiba. Tuan Pojun, mengapa Anda datang? Dasar binatang. Kamu masih berani menumbangkan otoritas. Prajurit. Seret dia keluar dan eksekusi dia. Tuanku jangan. Tidak. Tuan Suzul, selamatkan aku. Selamatkan aku. Berhenti di situ. Saya memiliki token komandan emas. Saya perintahkan kamu. Hanya token komandan emas belaka. Berani memerintahku. Ucapkan satu kata lagi. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Tuan Pojun, ada apa Anda datang ke sini? Dengarkan baik-baik kalian semua. Tuan Komandan telah memberikan perintah. Perjamuan Komandan dibatalkan. Kau tidak boleh. Kau tidak boleh. Tuan Pojun, 5 keluarga besar kami terhadap komandan benar-benar setia. Bagaimana kau bisa hanya mengatakan itu dibatalkan dan membatalkannya begitu saja? Ya Tuan Pojun, karena perjamuan Komandan, kami sudah menghabiskan dana 300 juta. Jika Anda bilang dibatalkan sekarang, diam. Anda tidak punya hak untuk bicara sekarang. Tuan Lin, tolong simpan ini baik-baik. Sudah berakhir. Lin Feng mendapatkan token komandan. Dia pasti akan berurusan dengan keluarga Luo kita. Tuan Pojun, Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Untuk berurusan dengan keluarga Lu Anda, saya bahkan tidak membutuhkan token komandan. Lu Qian, bukankah Anda ingin berurusan dengan saya? Saya akan memberi Anda 7 hari. Jika Anda gagal melakukannya, aku akan mempersembahkan kepalamu ke surga. Kau. Tidak. Jangan mendekat ke sini. Xiao Yun, jangan bunuh Xiao Yun. Lin Feng, cepat bawa Xiao Yun pergi. King Er. King Er, saya di sini. Saya di sini. Lin Feng. Lin Feng, aku sangat takut. Aku tidak ingin sendirian. Aku tidak tega meninggalkanmu. Jadilah baik. Jangan takut lagi. Mulai sekarang, saya tidak akan pergi kemanapun. Saya hanya akan tinggal di sisi Anda. Lin Feng, kita tidak bisa. Kita belum menikah. The film was translated Ada and apa? narrated Apakah by orang tua Anda Media. memaksa Anda lagi? Tidak. Ini adalah reuni kelas. Lokasi di Hotel Platinum Ascent. Saya akan pergi bersama Anda. Tidak perlu. Xiao Yun dan aku bisa pergi. Ayo, Wakil Direktur Sun. Saya bersulang untuk Anda. Sun Yucai. Anda adalah di antara teman sekelas kita, orang yang paling sukses. Anda sudah di usia semuda ini. Menjadi Wakil Direktur Biro Pendidikan. Dengan bakat dan kecerdasan Anda, paling lama 3 tahun. Anda pasti akan mengamankan kursi teratas. Saya masih harus mengandalkan Tuan Muda Chen. Ketika dia tiba nanti, semua orang bisa dengan pantas memberikan penghormatan kepadanya. Itu suatu keharusan. Ayo. Tuan Muda Chen benar-benar naga dan Phoenix di antara manusia. Sukinger, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi dan tawarkan bersulang. Zioyan, kamu akan segera mulai sekolah bukan? Ketika saatnya tiba, saya akan mengaturnya untuknya. Taman kanak-kanak terbaik di seluruh provinsi. Jangan khawatir. Selama kamu dengan patuh melayaniku, lupakan taman kanak-kanak. Bahkan universitas pun tidak akan menjadi masalah. Kamu menolak kehormatan yang kuberikan padamu kan? Dasar jalang bau, kamu pura-pura jadi apa? Aku sudah menunggumu selama 6 tahun. Dasar tak tahu malu. Kamu lebih memilih bermain-main dengan pemerkosa daripada melihatku dengan benar sekalipun. Hari ini kamu harus tunduk mau tidak mau. Kamu harus tunduk bahkan jika kamu tidak mau. Anda berani menyentuh wanita saya. Apakah Anda percaya saya tidak akan melumpuhkan Anda? Jeti itu kamu pria yang main-main dengan Sukinger.
Kau pemerkosa sialan. Apakah kamu pantas memasuki pintu ini? Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu binatang yang punya ibu, tapi tak punya didikan. Aku beritahu kamu. Setelah menyebabkan masalah di aula perjamuan ini, Tuan Muda Chen tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Lupakan Chen Jin. Bahkan jika kepala keluarga Chen datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Lin Feng sungguh arogan. Bajingan ini Chen Jin tuan muda keluarga Chen. yang membuatmu menolakku selama 6 tahun. Apa yang dimiliki si miskin ini? Itu bukan urusan Anda. Saya akan memberikan kebahagiaan pada King Air. Kebahagiaan Lin Feng, apakah kamu pantas? Dasar anjing yang baru keluar dari penjara. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, Su King Air dan putrinya tidak perlu hidup dengan menumpang pada orang lain. Tepat sekali. Jika bukan karena kakak Chen Jin. Makan di tempat seperti ini. Kakak Chen Jin, bukankah kau bilang kau punya kejutan untukku? The film was Dipersembahkan oleh translated Tuan Muda and Chen Jin. narrated by M Media. Cincin berlian senilai 30 juta. Semoga lamaran Tuan Muda Chen berhasil. Tuan Wang Yu adalah tokoh terkemuka di Provinsi Jian. Seseorang yang berstatus dan berpengaruh. Wang Yu. Bahkan dia datang secara pribadi untuk memberikan cincin kepada Tuan Muda Chen, Su King Air. Apakah mata anjingmu buta? Demi bajingan Lin Feng ini, kamu malah melepaskan Tuan Muda Chen. 30 juta. Bajingan Lin Feng ini, dia tidak akan mampu membelinya seumur hidup ini. Bukan hanya seumur hidup ini, bajingan rendahan seperti ini, bahkan di kehidupan berikutnya, tidak akan memenuhi syarat untuk memimpikan ini kan? Hanya 30 juta. Dan Anda pikir itu cukup untuk memecat Anda? Wanitaku, tentu saja pantas mendapatkan lebih dari sekadar satu cincin. Saya juga mengundang, eksklusif dari Platinum Asken. Sorotan kehormatan. Cahaya bersinar di atas Li Yue. Dia akan menjadi bintang yang paling mempesona di sini. Juga, 30 juta mudah diucapkan. Selain bajingan kecil ini menjadi milikmu, apalagi yang kamu miliki? Seluruh provinsi Jian, siapa yang tidak tahu Su King Air adalah sepatu usang. Aku yakin anak kecil ini bahkan bukan anak kandung Lin Feng. Lin Feng, kamu hanyalah sampah. Aku melarangmu menghina Lin Feng. Aku tahu kamu cemburu. Tapi ini kenyataannya. Priamu hanyalah sampah tak berguna. Tidak seperti priaku, yang bisa menjadikanku wanita paling dihormati di seluruh provinsi Jieng. Sudah tiba. Pencahayaan paling seremonial, yang paling mulia dari Platinum Ascent. Selamat Nona Li Yue. Karena diakui oleh Tuan Muda Chan. Karena diakui oleh keluarga Chan. Dan diakui oleh Platinum Ascent Hotel. Nona Liu, mulai sekarang kamu akan benar-benar mendapatkan apapun yang kamu inginkan, memiliki segala yang kamu dambakan. Apakah ada yang salah? Sialan sampah itu. Dia bahkan tidak bisa mengarahkan cahaya. Tidak ada yang salah. Tua, apakah ada yang salah? Bailon Ketua Platinum Asken. Tokoh utama perjamuan hari ini adalah Chen. Dasar bajingan pengkhianat. Hari ini, pergi telanjang dan keluar. Tuan Bailon, aku Chen Jin dari keluarga Chen. Kau bocah kecil dari keluarga Chen. Beraninya kau menyinggung tamu terhormatku. Apa The kau film pikir was aku tidak akan translated mengurus kau dan and ayahmu narrated by sekaligus? M Media. Apa? Cincin berlian itu bernilai 100 juta yuan. King Air nikahi aku. Baiwang mendoakan Tuan Li dan Nona Su. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Bagaimana mungkin Tuan Bailon tunduk pada Lin Feng? Aku menghina. Bagaimana dengan itu?
dibandingkan dengan putraku. Mana yang membuatmu lebih nyaman? Tentu saja itu kamu. Kalau begitu, dibandingkan dengan Lin Fan. Lin Feng itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Saya memintamu untuk membantuku membunuh Lin Feng. Bagaimana kamu menangani masalah ini? Mengapa terburu-buru? Aku sudah membuat pengaturan. Kau. Santai saja, oke? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Pria itu Lin Feng sebenarnya terhubung dengan Tuan Komandan. Selama dia bukan Tuan Komandan itu sendiri. Di sini di Provinsi Jian, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Pernahkah kau mendengar tentang Aula Jiwa Sunyi? Organisasi pembunuh nomor 1 bangsa naga. Aku sudah menyuap seorang pembunuh bayaran. Su Qing'e, Lin Feng, dan juga anak kecil Su Xiaoyun. Tidak ada dari mereka yang akan lolos. Tian Hao, kamu benar-benar menakjubkan. Dasar tua, apa kau bosan hidup? Mari kita anggap ini sebagai awal perayaan bahwa Lin Feng menemui kematian yang menyedihkan. Tepat di sini saat ini juga. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kamu ada di mana-mana? Sungguh sial. Tidak membawa anak kecil itu hari ini. Li Yue, kau datang untuk wawancara juga. Tahan, tahan. Aku sudah diangkat secara internal. Tidak seperti orang udik sepertimu, berkeliaran kemana-mana dengan resume. Priamu, bukankah dia sangat kuat? Bagaimana kamu bisa berakhir, harus keluar dan mencari pekerjaan? Aku mengerti. Segalanya kemarin. Palsukan. Nomor 1 Liu. Nomor 2 Su Qing'e. Masuklah untuk wawancara. Nona Li ada di sini. Duduklah. Nona tolong jangan khawatir. Tuan Muda Chen sudah memberi kami instruksi. Datang ke sini hari ini. Hanya sekadar formalitas. Halo, aku Su Qing'e. Ini resumku. Apa yang kau lakukan? Tentang apa? Seekor anjing liar yang ditolak oleh keluarga Su. Apa kau pikir perusahaan Tianyang kami akan menginginkanmu? Tianyangku adalah perusahaan yang sah. Terdaftar di bursa? Ini bukan rumah bordil. Kami tidak menerima wanita keji ini. Kamu tidak seharusnya bicara seperti itu. Setidaknya, berikan Su Qing'e kesempatan, oke? Li Yue, terima kasih. Qing'e, kita sudah menjadi teman baik selama bertahun-tahun. Ketika kamu dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Perusahaan kita, bukankah masih merekrut model pakaian dalam? Tepat sekali. Su Qing'e, hari ini aku akan memberimu kesempatan ini. Lepaskan. Biarkan aku lihat. Apakah kau layak bekerja di bidang ini? Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat dan lepaskan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Su Qing'e benar-benar jalan kecil. Lalu dia melepaskannya. Dia baru saja melepaskannya. Li Yue, kau... Lanjutkan. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Jalan. Gerakanmu cukup terlatih. Lepaskan lagi. Aku senang hari ini. Dalam suasana hati yang baik, aku akan membiarkanmu memulai pekerjaan itu. Aku tidak jadi wawancara lagi. Su Qing'e, kamu anggap Tianyang itu apa? Kamu pikir kamu bisa muncul begitu saja? Dan pergi kapanpun kamu mau? Jika kau tidak mengikuti prosedur hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu utama ini. Lepaskan. Wanita keji. Sudah berapa banyak orang yang kau tiduri? Dan kau masih berani berpura-pura bersikap sopan. Pemerkosa mati itu Lin Fan. Bisa tidur denganmu? Apa salahnya kami melihat? Tepat sekali. Mungkinkah aku lebih buruk daripada Lin Fan? Si binatang itu. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan membantumu melepaskannya. Jika kau membuatku senang hari ini, Jangan dekati aku. aku tidak hanya akan membiarkanmu menjadi model, tetapi posisi sekretaris pribadi juga akan menjadi milikmu. Aku akan memastikan kau merasa nyaman setiap hari kalau begitu. Beraninya kau?
Ayo pergi. Hentikan. Sialan, kau berani memukulku. Lin Feng, kau tamak. Siapapun yang datang hari ini, tidak bisa menyelamatkanmu juga. Berani menyentuh wanitaku. Kalian semua seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri. Bukankah ini Lin Feng? Apa yang membawamu kemari? Otot dada yang sangat kuat. Sangat maskulin. Lin Feng, mari kita bahas sesuatu. Jika kamu memberikan cincin ruby itu padaku, malam ini, aku akan menemanimu dan bermain sesukamu. Sukinger, bajingan rendahan ini, apa bagusnya dia? Kau pikir kau pantas? Tentu saja aku tidak pantas. Jalan ini, hanya anjing yang pantas untuk bertahan selamanya kan? Sukinger sampah itu. Apapun yang dia sukai. Aku sama sekali tidak peduli. Lin Feng, kau berani membuat masalah di grup Tianyangku? Apa kau bosan hidup? Grup Tianyan. Apa kau percaya ya dengan satu panggilan telepon? Aku bisa membuat kalian semua para pecundang berlutut dan memanggilku kakek. Kau, Wang Sifeng. Aku beri kau waktu 3 menit untuk datang ke sini. Kalau tidak, aku akan segera merobohkan kandang anjingmu. Status macam apa yang dimiliki Ketua Wang? Dia akan menerima panggilanmu. Lin Feng, aku memberitahumu, tidak peduli siapa yang datang hari ini. Mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Untuk apa kamu berdiri di sana? Tangkap dia. berhenti di situ. Ketua, apa kau mencari masalah? Ketua, jelas sekali. Tutup mulutmu. Apa kau ingin membunuhku? Saya tidak tahu jenderang. Wang Sifeng, ketua grup Tianyan. Saya tidak tahu bahwa Tuan Lin telah menghormati kami dengan kehadirannya. Zifeng gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan saya. Ketua Wang, karyawanmu tentu memiliki wewenang yang besar. Mereka ingin istriku menanggalkan pakaiannya sehelai demi sehelai untuk mereka tonton. Zifeng bersalah. Zifeng buta dan bodoh. Jalan. Cepat dan minta maaf. Saya salah. Kami salah Tuan Li. Salah. Aku tidak pernah menyangka Lin Feng ini benar-benar mengenal Ketua Wang. Jika aku bisa bergantung padanya, maka di perusahaan nanti, bukankah aku yang akan mengambil keputusan? Tuan Muda Lin, aku hanya bercanda tadi. Sebenarnya, Kinger dan aku adalah sahabat. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan meminta maaf padamu dengan benar. Apa maumu? Apa mauku? Tentu saja aku ingin membiarkan Tuan Muda Lin mendapatkan pengalaman yang baik. Ketulusan permintaan maafku. Tuan Muda Lin, bentuk tubuhku sama sekali tidak kalah dari Sukinger. The film was translated Semua yang and bisa dia lakukan, narrated aku by bisa M lakukan. Media. Apa yang tidak bisa dia lakukan, aku juga bisa melakukannya. Beraninya kau menggunakan Trik basi dan sisa seperti itu. Apa kau benar-benar mengira aku ideal? Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Kau tidak mau bicarakan. Kalau begitu aku akan membuatmu berjalan telanjang di seluruh gedung grup Tianyan. Kau mau bicara atau tidak? Aku akan bicara. Itu Luo Tianhao. Luo Tianhao menyuruhku datang. King L. Lin Feng, Wang Sifeng. Bisakah wawancaranya selesai sekarang? Nyonya Lin bergabung dengan grup Tianyangku adalah kehormatan bagi perusahaan saya. Saya sudah mengatur posisi wakil presiden. Nyonya Lin, Anda bisa mulai bekerja kapan saja. Lin Feng, bukankah ini agak berlebihan? Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Selama kau bersedia, perusahaan ini semuanya bisa menjadi milikmu. Nyonya, Tuan Lin benar. Selama Anda bersedia, grup Tianyang ini adalah milik Anda kapan saja. Seperti ini. Awasi orang yang ada di dalam. Tahan dia di sini untukku. Seseorang akan datang dan membawanya pergi. Lin Feng, King L. Lin Feng, Departemen SDM Grup Tianyang mengatakan mereka ingin aku menjadi ketua. Apa kau yang melakukan ini? Sudah kubilang, aku ingin memberimu yang terbaik. Dasar kau nakal. Aku ingin mengandalkan usahaku sendiri bukan? Jangan. Tunggu sampai malam.
Aku masih harus melapor ke perusahaan. Setelah perusahaan stabil, aku ingin pergi ke taman kanak-kanak Lansing dan menjemput Xiao Yun. Di mana itu? Xiao Yun selalu diintimidasi. Xiao Yun diintimidasi. Apa tidak ada yang akan menangani ini? Kita menyinggung Biro Pendidikan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. King Er, jangan khawatir. Masalah ini, serahkan padaku. Xia Dongqing, aku ingin kau dalam waktu setengah jam membawa surat pindah putriku, datang ke taman kanak-kanak Lansing, dan berlutut sambil menungguku. Kau bayar. Kau ganti rugi bonekaku. King kepala sekolah taman kanak-kanak Lansing. Ibuku membelikan ini untukku. Tidak. Tidak. Hanya boneka kain yang rusak. Mari kita lihat siapa yang berani. Xiao Yun, kau baik-baik saja. Mereka merusak bonekaku. Itu rusak. Itu aku. Aku juga mengentingi selimutmu. Dan ketong, serta kotoran burung. Bima jamu. Aku menaruh semuanya di sana. Lele, Apa yang bisa kamu lakukan padaku? jadi ini anak itu yang kalian semua besarkan, benarkah? Dia hanyalah bocah kecil ini. Selama Lei-ku bahagia, apapun yang dia lakukan, aku mendukungnya. Minta maaf pada putriku. Kalau tidak, Atau apa? Berurusan denganku. Wakil Direktur Biro Pendidikan. Itu adalah suamiku. Dulu, jika Sukinger, pelacur murahan itu tidak berlutut dan memohon padaku, hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Minta maaf. Aku tidak salah dengarkan. Seekor anjing dari keluarga Su benar-benar berani menyuruh seorang ketua yang terhormat untuk meminta maaf. Keluarga Chanku telah bermitra dengan perusahaan terbesar di Provinsi Jiang, Korporasi The Jiang. film was Berlutut sekarang. translated and Selagi suasana narrated hatiku by sedang M baik, Media. aku mungkin masih mengampuni nyawamu. aku ingin melihatnya. Beraninya kau menuntut nyawaku. 10 menit. Aku ingin keluarga Chen hancur total. Benar-benar hancur. Aku tidak salah dengar. Kau anjing busuk. Tidakkah kau takut angin terlalu kencang? Lidahmu akan terkilir. Jangan berani-berani menyakiti ayahku. Berbicara begitu banyak. Bukankah kau hanya ingin uang? Aku punya banyak uang. 1000 sudah cukup kan? Ibumu hanya bernilai harga ini. Kau mencari mati. Kurang ajar. Nenek, Ketua Chen menyuruhmu mengambilnya. Cepat ambil. Aku benar-benar minta maaf. Bocah ini menyinggungmu. Aku akan sekarang membuatnya meminta maaf kepadamu. Lepaskan aku. Xiao Yun, jangan takut. Kau pergi ke kelas dan tunggu ayah dulu. Pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Lin Feng, apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf kepada Ketua Chen? Menghambat urusan keluarga suku. Aku ingin nyawamu. Jika kau tidak berlutut sekarang, besok aku akan menghancurkan gigi depan putrimu. Sungguh taman kanak-kanak Lansing. Kalau begitu kau bersama dengan keluarga Chen akan menghilang bersama. Menghilanglah. Kau pikir kau siapa? Kau anjing. Tarik telingamu dan dengarkan baik-baik. Direktur Biro Pendidikan. Xia Dongqing adalah sepupuku. Dengan satu kata dariku. Bocah kecilmu ini. Jangan pernah berpikir untuk belajar seumur hidupmu. Lin, Xia Dongqing, Direktur Biro Pendidikan. Tuan Lin, saya sudah membuat pengaturan yang jelas. Nona Xiao Yun bisa tiba besok di Taman Kanak-kanak terbaik di Provinsi Jian. Saya akan menjemputnya secara pribadi. Apa? Sepupu? Lin Feng hanyalah anjing kampung. Kau diam. Jalan. Apakah kau ingin aku mati? Putriku dipenuhi luka. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Saya mengerti. Berlaku segera. Taman Kanak-kanak Lansing sedang ditutup. Kepala sekolah Gao Qin, Wakil Direktur Sun Yukei, sedang dicopot dari semua jabatan dan diskors sambil menunggu penyelidikan. Cik Yu Chen, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Jangan khawatir. Keluarga Chanku akan melindungimu. Hanya seorang direktur biro pendidikan tidak pantas bersikap lancang di sini. Benar. Xia Dongqing. Kau bergaul dengan anjing ini, Lin Feng. Tidakkah kau takut kehilangan jabatan resmimu? Melihat ke seluruh provinsi Jian, siapa yang bisa menyentuh keluarga Chen? Keluarga Chen tentu berbicara dengan kesombongan besar. Tuan Xianghao, mengapa Anda datang sendiri? Ya Tuan Xianghao, jika Anda punya perintah berikan saja. Mengapa Anda perlu datang sendiri? Melihat Tuan Xianghao, kenapa kau tidak berlutut? Kau anjing, jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Tuan kami, Mulai hari ini,
Grup Shang, kerjasama dengan Grup J diakhiri. Chen Xiang, tunggu untuk mengumpulkan mayat seluruh keluargamu. Istri perusahaan telah disegel. Semua aset telah dibekukan. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Sudah berakhir. Grup Chen. Sudah tamat. Ini salah paham. Ini semua salah paham. Tuan Xiang Hao, kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen. Benar sekali. Lin Feng, menantu baikku. Cepat bicara dengan Xiao Xiang. Kita semua keluarga. Kita adalah keluarga. Bicaralah. Siapa yang mengaturmu untuk menjemput Xiao Yun? Ini, Tuan Lin, ini buruk. The Nona film dia, was dia telah translated menghilang. and narrated Apa? by M. Media. Bawahanmu tidak kompeten. Metode lawan bersih. Taman kanak-kanak Lansing. Tidak menghasilkan satu petunjuk pun. Terus selidiki. Aku tidak peduli siapa itu. Jika mereka berani menyentuh putriku, bahkan sehelai rambut pun, aku akan memastikan dia tak punya tempat dikuburkan. Ya Tuan. Melapor komandan. Sekarang telah dikonfirmasi bahwa yang menculik nona muda tepatnya adalah pembunuh nomor 1 dari Aula Jiwa Sunyi, Ye Mei, Lokasi. Gudang Kota Selatan. Tampaknya si bajingan butcher itu sudah hidup terlalu lama. Aula Jiwa Sunyi. Efisiensinya benar-benar cepat. Ayo. Minum. Tuan Muda Long, Anda bercanda. Selama dana tersedia, apapun bisa dilakukan. Ini pembunuh nomor 1 Aula Jiwa Sunyi. Selama uangnya tersedia. Apapun bisa dilakukan. Melakukannya tepat di depan Su Xiaoyun. Tuan Muda Luo, selera Anda cukup ekstrem. Tidak ada yang bisa kita lakukan pada wanita keji itu. Su King A. Melakukannya di depan putrinya. Sama bagusnya. Nanti pastikan kau berteriak untukku. Teriak apa? Berteriak saja. Tuan Muda Luo luar biasa. Aku Su King A. Hanyalah seekor anjing kecil. Bajingan Lin Feng itu hanyalah sepotong sampah. Tuan Muda Luo benar-benar mesum. Bocah kecil ini. Kau telah merusak suasana hatiku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tuan Muda Luo, mengapa Anda memperhatikannya? Bukankah Anda justru menikmati selera seperti ini? Benar. Tunggu sampai aku selesai bersenang-senang. Lalu aku akan membereskanmu dengan benar. Beraninya kau menyinggung keluarga Luoku. Aku akan memastikan garis keturunan Lin Feng berakhir. Lu Qian, kau punya keberanian yang luar biasa. Kau anjing liar. Hidungmu cukup tajam. Kau pelacur bau. Apel. Mencoba merusak kesenanganku lagi. Kenapa kau tidak datang dan menemaniku? Sampah. Ayah, Xiao Yun, jangan takut. Ayah akan membawamu pulang sekarang juga. Kau. Buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Jika kau berhasil keluar dari pintu ini hari ini, aku Luo yang akan mengambil nama keluargamu. Aku lupa memperkenalkanmu. Pembunuh nomor 1 dari Aula Jiwa Sunyi. Mati oleh pedangnya. Juga merupakan kehormatanmu. Aku akan menangani ini sendiri. Untuk apa kalian berdiri di sana? Siapapun yang membawakan kepalanya padaku, jatuhkan dia untukku. Aku akan menghadiahi mereka 100.000. Jangan takut. Ayah akan membawamu pulang sekarang juga. Pergi. Pergi. Setelah menyinggung Aula Jiwa Sunyi, tidak satu pun dari kalian bertiga akan pergi hari ini. Kau bajingan. Apakah kau menganggapku tidak terlihat? Jika kau seorang pria, maka lepaskan putriku dulu. Lepaskan. Aku. Memberinya makanan anjing gigitan demi gigitan. Kau pikir dia bisa pergi hanya karena katamu? Aku memberitahumu, Lin Feng. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Dan jika aku senang, aku akan meninggalkan mayatnya utuh. Kau berani. Kau wanita bau. Kau berani membentakku. Pergi. Seret dia ke sini untukku. Jika aku tidak bisa mendapatkan Su King A, mendapatkan wanita bau di sampingnya. The film was Sama bagusnya. translated and narrated by Hari M. ini aku Media. ingin keduanya. Nanti tahan kepala Lin Feng untukku. Aku sudah tertahan. Dan membuatnya melihat dengan jelas. Tuan Muda Luo, kau benar-benar jahat. Kau berani menyentuh Tuan Lin. Apakah kau tidak takut akan murka komandan? Aku akan memusnahkan seluruh klan Luomu. Komandan, Kau jalang bau. Aku tahu kau. Kau adalah anggota pengawal kekaisaran. Jadi kenapa? Di seluruh provinsi Jian, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Komandan berada jauh di luar negeri?
Status macam apa yang dimiliki Tuan Komandan? Apakah dia juga demi kalian semua? Beberapa bajingan ini menyinggung aula jiwa sunyi kami. Jangan sebut-sebut kau. Kalian beberapa bajingan dari pengawal kekaisaran. Bahkan jika kalian semua, seluruh pengawal kekaisaran hadir, kau tanyakan padanya. Berani dia menyinggung aula jiwa sunyi. Organisasi pembunuh nomor 1 di Kota Naga. Bahkan jika Tuan Komandan sendiri datang, dia masih harus memberi jalan kepada Tuan Butcher, bersujud dan berlutut. Sungguh aula jiwa sunyi. Sungguh seorang Butcher. Kau panggil dia kemari. Aku ingin lihat bagaimana si bajingan Butcher itu akan membuatku berlutut. Lin Feng, kau ini apa? Apakah kau pantas memanggil nama Tuan Butcher secara langsung? Benar-benar dibesarkan oleh seorang wanita. Kau mengigau. Persis sama seperti ibumu sebelum dia meninggal. Mulutmu benar-benar keras kepala. Jadi kenapa? Apapun yang kubuat dia makan, dia harus memakannya untukku. Aku membuatnya menelannya. Dan dia tidak berani memuntahkannya. Aku bertanya padamu. Kematian ibuku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ya jadi kenapa? Dulu, aku sendiri menyaksikan. Sebelum ibumu meninggal, suara yang dia buat benar-benar nikmat. Dan kau bajingan ini. Jika bukan karena fakta bahwa saat itu, aku bilang aku akan mengampuni hidupmu. Bagaimana mungkin kau bisa hidup sekarang? Lin Feng, jika aku jadi kau, aku akan cepat berlutut dan berterima kasih padaku. Mencari mati. Sekelompok sampah. Kalian bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Butcher pemimpin aula jiwa sunyi. Apa gunanya kalian? Tuan Butcher, Itu semua karena pria ini. Dia mencari mati. hari ini aku ingin melihat persisnya sampah mana yang bertingkah liar di sini. Hari ini aku akan mengulitinya untuknya. Sungguh seorang Butcher. Kau punya wibawa yang begitu besar. Tidak, Lin, kenapa kau tidak berteriak lagi? Bukankah tadi kau berteriak dengan sangat gembira? Tuan Butcher, kau tidak perlu turun tangan sendiri. Aku akan lebih dulu, atas nama Anda, mengulitinya untuknya. Bocah kecil, tutup mulutmu. Tuan Butcher andai. Tuan Butcher, Diam, bocah kecil ini. Kau tutup mulutmu juga. Narapidana nomor 79, Butcher. Salam kepada Tuan Komandan. apa? Apel, Penjara keamanan maksimum bangsa naga. Di dalamnya semua ditakuti. Desprodo. Gelar komandan hanya seseorang yang menyatukan penjara yang bisa miliki. Ini tidak mungkin. Gelar komandan. Sudah tidak kupakai selama bertahun-tahun. sekali komandan tetap komandan. Kemanapun Anda pergi, Butcher masih bawahan Anda. Terlebih lagi, Anda sekarang adalah bagian dari pengawal kekaisaran. Jadi kau The pikir film kau was bisa menunggangi translated kepalaku dan and buang kotoran narrated padaku by M dan Media. menyentuh putriku. Bukan komandan. Komandan, saya telah dianiaya. Bawahan Anda benar-benar tidak tahu. Dia adalah putri Anda. Saya telah dianiaya, komandan. Pembangkangan. Pengawal, bawa dia keluar dan eksekusi. Komandan, ampuni hidupku. Tuan Butcher, ampuni hidupku. Butcher, uang yang kami hutang padamu. Keluarga Luoku sudah membayarmu. Kau sampah pengkhianat. Kau benar-benar berlutut di hadapan Lin Feng. Enya, kau bajingan. Jangan sebut-sebut kau datang. Bahkan jika ayahmu Luo Tianhao dan kakakmu Luo Yongfu datang, berani tidak menghormati komandan, aku akan tetap melumpuhkannya. Kau bajingan. Pengawal, bawa dia keluar. Urus dia untukku. Tunggu. Lin Feng, jadi kau tahu rasa takut sekarang. Aku memberitahumu. Kakekku di Provinsi Jian memiliki kekuasaan mutlak. Jika kau berani menyentuh salah satu jariku, kalian semua harus dikubur bersamaku. Aku memberimu waktu 3 hari. Ungkit mulutnya. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, atau cara apapun. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ya, komandan. Berani-beraninya menyentuh putriku. Bahkan Raja Langit pun tidak akan menolongmu. Tuan, kami sudah melumpuhkan 10 jari Luo Qiang dan mematahkan kedua kakinya. Tetapi dia masih belum bicara. Dia pria yang cukup tangguh. Hubungi tabib Dewa Lin. Sebelum dia bicara, kita harus menjaganya tetap hidup. Ya, komandan. Ada satu hal lagi. Nightingale telah kembali. Mengapa dia kembali? Keluarga Nightingale berasal dari keluarga kerajaan negara A. Tujuannya datang kali ini adalah atas nama keluarganya untuk menarik investasi.
Perusahaan Nyonya juga ada dalam daftar. Mereka juga secara khusus mengundang Anda. Baik, aku mengerti. Pergi dan buatlah pengaturan. Aku ingin... Berhenti. Tolong tunjukkan surat undangan Anda. Bagaimana dengan milikmu? Aku tidak punya. Tidak ada. Jika Anda tidak punya, cepatlah keluar. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Beraninya kau bicara seperti itu. Lin Feng bersamaku. Grup Tianyangmu. Bahkan tidak terhitung sebagai kelas 3. Mengundangmu saja sudah terlalu terhormat. Dan kau berani-beraninya membawa seluruh keluargamu. Jaga mulutmu. Mengapa? Sampah yang sama sekali tidak berguna ada di mana-mana. Lin Feng. Aku lihat kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sepanjang hidupmu, kau hanya tahu bersembunyi di balik wanita. Susui, kau, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Anjing yang tidak diinginkan ini, jika aku tidak mengasihaninya saat itu, apakah dia bahkan bisa makan? Dia adalah sampah busuk yang kubuang. Sukinger, hanya kau memperlakukannya seperti harta dan memujanya. Kau jalan, The film membawa was aib besar translated bagi and keluarga Su. narrated by Aku M. peringatkan Media. kau. Kau boleh membicarakan aku, tapi kau dilarang membicarakan King Er. Lin Feng, apa kau benar-benar berpikir Tuan Komandan menyukaimu? Lalu mengapa pada akhirnya kau keparat? Bahkan tidak bisa mendapatkan surat undangan. Aku memberitahumu. Aku tidak punya surat undangan. Tapi aku tetap bisa masuk. Kau bajingan. Pergi kencing dan lihat dirimu. Semua orang yang menghadiri konferensi penawaran ini adalah naga dan phoenix dari Provinsi Jian. Hanya seekor anjing kampung. Apa kau tidak takut mengotori mata utusan khusus komandan? Keamanan. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Usir kedua anjing ini keluar. Apa yang terjadi? Tuanku, ada 2 pendatang baru yang nekat di sini. Aku akan segera membawa mereka. Apa kau salah? Sudah jelas Lin Feng yang tidak punya surat undangan. Tuan Lin adalah tamu kehormatan konferensi penawaran ini. Tentu saja dia tidak memerlukan surat undangan. Apel, Apa? Tuan Lin, Nyonya Lin, silakan lewat sini. Tuan Lin, Tuan Nightingale sudah di atas. Menunggu Anda sejak lama. King Er, tunggu aku. Susu, apa yang kau lakukan? kau jalan. Bangun. Apakah ini tempatmu duduk? Kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa menjadi CEO Grup Tianyang berarti ayam petani berubah jadi Phoenix? Perusahaan kelas 3, utusan khusus komandan. Bagaimana mungkin mereka mengundang sampah sepertimu? Gelandangan keluarga Su mengandalkan menjual tubuhmu untuk naik ke ketinggian ini juga merupakan keterampilan. Aku tidak. Dan kau masih bilang kau tidak. Seluruh provinsi Jieng tahu. Kau adalah bus umum yang usang. Kau telah sepenuhnya mempermalukan keluarga Su. Dan kau berani membantah. Hari ini aku pasti akan merobek mulutmu. Berhenti. King Er, Lin Feng, bukan apa-apa. Kita akan duduk di sini saja. Apa statusmu? Apa kau pantas duduk di kursi A? Di mana aku duduk? Apakah aku perlu kau tunjuk-tunjuk dan berkomentar? kursi konferensi penawaran dibagi menjadi peringkat yang berbeda. Kursi ya, hanya orang-orang seperti Patriark Lu, anggota 5 keluarga besar, yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Kau ini apa? Gelandangan yang tidak diinginkan siapapun. Dan pemerkosa yang baru saja keluar dari penjara. Kau benar-benar berpikir kau seseorang yang penting. Mengabaikan aturan adalah tidak The menghormati film was Tuan translated Komandan. and 2 anjing narrated liar. by M. Tunggu Media. untuk menanggung murka utusan khusus komandan. Siapa yang berani lancang di sini? Tuan Nightingale, kepala keluarga Luo, Luo Tianhao, melapor kepada Tuan Nightingale. Lin Feng dan Su King Er, kedua orang celaka ini, tidak menunjukkan rasa hormat pada hierarki, dan dengan sewenang-wenang mengambil tempat duduk di area. Ini benar-benar memberontak. Saya meminta Tuan Nightingale untuk membuat mereka diusir dari lokasi konferensi penawaran. Kalian berdua sampah. Melihat Tuan Nightingale, mengapa kalian tidak berlutut? Penjaga, tolong minta kedua orang ini untuk berdiri. Lin Feng, apa kau tidak dengar? Tuan sudah berbicara. Sekarang keluar. Tuan Nightingale, aku mengusulkan agar kita mematahkan kedua kaki mereka untuk memberi pelajaran pada kedua anjing liar ini. Tuan Lin dan Nona Su silakan lanjutkan ke kursi VIP tertinggi. Apa? Apel. Ini.
Proyek penawaran ini adalah kolaborasi dengan keluarga kerajaan negara A. Penawaran awalnya adalah 400 juta. Bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Proyek ini tak ternilai harganya. 400 juta, 500 juta, 510 juta, 600 juta. Jangan takut. Aku di sini. Aku akan membayar semua uangnya. Aku menawar 1 miliar. 1 miliar. Bukankah Lin Feng hanya seorang pemerkosa yang baru keluar dari penjara? Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Selamat kepala keluarga Luo. Untuk 600 juta, kau telah memenangkan proyek ini. Aku bilang apa kau tuli? Aku menawar 1 miliar. Apa kau tidak bisa mendengarku? Kau si miskin, tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Bisakah seekor anjing liar juga menawar 1 miliar? Bahkan jika kau memilikinya, aku perkirakan, itu pasti uang yang didapatkan oleh Jalang Sukinger itu, dengan berbaring. Kami bukan yang tuli. Tapi kau anjing liar ini. Konferensi penawaran sudah selesai dengan satu ketukan palu. Bisnis ini sudah menjadi milik keluarga Luo kami. Kau anjing gila. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menggonggong Lian di sini? Kenapa kau tidak bawa saja anjing Sukin R itu dan pergi? Aku memberitahumu. Bukan aku yang harusnya. Tapi kau. Proyek ini. Aku pasti akan mengambilnya. Kau ingin proyek ini hanya 5 keluarga besar, seperti keluarga Luo, yang memenuhi syarat untuk menangani ini. Kalian berdua anjing banget. Kalian ini sebenarnya apa? Menyemburkan bualan liar di sini. Mencoba mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Karl, apa kau pikir semua yang ada di dunia seperti sampah Sukin R ini gratis? Namun, jika Jalang murahan ini menghabiskan malam denganku, aku mungkin cukup dermawan untuk meminjamkannya 100 juta. Kau binatang, kau berani memberontak. Kau berani bertindak kasar di konferensi penawaran. Utusan khusus komandan, apa kau percaya? Aku akan melaporkan ini kepada Tuan Nightingale. Tuan Nightingale, Tuan Nightingale. Kedua orang ini mengabaikan disiplin dan ketertiban. Segera, seret dia keluar dan eksekusi. Tidak, Tuan Nightingale. Tidak. Tuan Nightingale, aku menawar 700 juta. Selain itu, aku akan menambahkan 200 juta lagi sebagai penghormatan kepada Tuan Komandan. Proyek ini harus diberikan kepada keluarga Luo kami. Kau pikir 200 juta cukup untuk The mengusirku? film was Beraninya kau, translated and binatang. narrated by 200 M. juta Media. ini adalah persembahan kami kepada Tuan Komandan. Beraninya kau tepat di depan Tuan Nightingale, mengabaikan disiplin dan ketertiban. Dasar orang miskin. Sepanjang hidupmu, pernahkah kamu melihat 200 juta? Seperti apa wujudnya? Bahkan jika anjing liar Sukin R itu berbaring dan mencari uang selama 10 tahun, dia bahkan tidak akan menghasilkan sebagian kecil pun dari itu. Tuan Nightingale, Anda Berani mengucapkan satu kata tidak sopan lagi. Aku akan memastikan tulang-tulang tuamu tidak akan melihat matahari besok. Aku umumkan, proyek ini diberikan kepada Nona Sukinger atas kerjasama. atas dasar hak apa? Nona Kinger, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tuan Lin, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Tuan Nightingale, Tuan Nighty. King L, aku dan Nightingale benar-benar tidak punya apa-apa. King L, dengarkan penjelasanku. Nightingale dan aku, kami berdua benar-benar tidak punya apa-apa. Aku tidak berharap bahwa aku satu-satunya di sisimu. Aku hanya ingin selamanya tetap di sisimu. Lin Feng, aku takut. Aku takut kehilanganmu. King L, dalam hidup ini hanya akan ada satu wanita sepertimu bagiku. Lin Feng, ayo kita menikah. Melapor kepada Ayah. Lu Tianhao, mengenai masalah hati itu, bagaimana persiapanmu? Lu Yongfu, tuan tua keluarga Lu. Ayah. Awalnya semuanya berjalan lancar. Tetapi tanpa diduga, anjing sialan Lin Feng itu ikut campur. Oleh karena itu, Jadi, kamu bahkan tidak bisa mengatasi anjing sialan yang baru bebas dari penjara, tidak bisa mengatasinya. Ketika aku membunuh ibu bejatnya saat itu, seharusnya aku membunuhnya juga untuk menghilangkan masalah di masa depan. Lu Tianhao, dasar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Patriark Lu, mohon tenang saja. Kali ini,
Aku sudah menghubungi pembunuh bayaran. Anak kecil itu Su Xieyun. Dia tidak akan lolos kali ini. Su Er gadis ini masih yang paling cerdas. Tenang saja. Selama kamu membunuh Su King Er, asal keluarga Su, semuanya akan menjadi milikmu. Kalau begitu Zur akan menyampaikan selamat lebih awal kepada Tuan Besar atas ulang tahun Anda yang ke-80. Melapor. Xiaoyun Xiaoyun. Keluarga Lu. Keluarga Lu. Aku sudah berulang kali mengampunimu. Tapi kau melakukan satu hal yang seharusnya tidak kau lakukan. Kau seharusnya tidak menyentuh putriku dan keluargaku. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Azure Falcon, segera pergi siapkan peti mati. Lalu beritahu Butcher dan suruh dia menemaniku untuk memberi ucapan ulang tahun kepada keluarga Lu. Zhao yang salah satu dari 5 keluarga besar. Xiao yang salah satu dari 5 keluarga besar. Qianlang dari 5 keluarga besar. Qianlang dari 5 keluarga besar. Mempersembahkan hadiah senilai 3 juta. Sepasang porselan Jun 8 dewa menyeberangi laut. Semoga Tuan Tua Luo berulang tahun ke-80 yang bahagia. Bagus. Sukacita besar kepala keluarga Luo. Saya dengar, Anda tidak hanya mengundang 5 keluarga besar, tetapi juga mengundang Tuan Komandan. Kami beruntung hari ini untuk menyaksikan kehormatan Tuan Komandan, kepala keluarga Luo. Ketika saatnya tiba Anda harus mengucapkan beberapa kata baik untuk kami. Sama sekali tidak, bahwa keluarga Luoku bisa berada di posisi hari ini. Sepenuhnya bergantung pada kemuliaan yang kalian semua bawa. Silakan duduk. Mari kita tunggu bersama kedatangan Tuan Komandan, kepala keluarga. Mobil Tuan Komandan telah tiba. Apa? Apel, Tuan Komandan telah tiba. kami dengan hormat menyambut Tuan Komandan. Lu Tianhao, lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan merobohkan keluarga Lumu. Sialan. Kukira itu orang penting. Jadi itu kau, bocah kecil ini. Lin Fang kau jalan. Apakah ini tempat yang seharusnya kau datangi? Kau jalan, lari keluar, dan mengotori perjamuan. Bisakah kau jalang ini menanggung tanggung jawabnya? Segera lepaskan putriku. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh seluruh keluarga Lumu. Mulutmu cukup besar. Pengawal, bawa dia ke sini. Biar kulihat bagaimana dia berani menyentuhku. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Butcher kepala balai Aula Jiwa Sunyi. Mengapa dia ada di sini? Salam tuanku. Bawa mereka. Dan bantai mereka semua untukku. Ya. Kau anjing. Xiaoyun, kau baik-baik saja. Kau berani menentangku. Kau berani menentang keluarga Luo. Tidakkah kau tahu? Untuk perjamuan ulang tahun keluarga Luo, Tuan Komandan sudah menerima undangan. Ketika saat itu tiba, dengan satu perintah dari Tuan Komandan, dia akan menghancurkan leher anjing liar sepertimu. Undangannya. Maksudmu yang ini kan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Surat undangan Tuan Komandan. Bagaimana bisa ada padamu? Dasar anjing liar yang hina. Kamu berani mencuri undangan yang kuserahkan kepada Tuan Komandan. Dasar sampah. Kamu sudah hidup terlalu lama bukan? Jadi, itu kau. Sampah ini mencurinya. 6 tahun telah berlalu. Dan kau masih tidak bisa mengendalikan benda di celanamu. Maupun tangan kotor ini. Bisa kau kendalikan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan aku tidak ingin ada komplikasi. Tinggalkan anak kecil ini di sini. Dan aku akan mengizinkanmu untuk lari keluar dari sini sekarang juga. Kau tidak. Kalau tidak apa? Sama seperti yang kulakukan saat itu. Tepat di depanmu. Ketika aku membunuh ibu bajinganmu. Kau bajingan. Ibuku memang dibunuh olehmu. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Bukankah The film seharusnya was kamu berterima translated kasih padaku? and narrated Ibu by bajinganmu M itu Media. adalah seorang janda selama bertahun-tahun. Dan sebelum dia meninggal, dia membiarkanku bersenang-senang. Ketika dia melapor ke istana Raja Neraka, ibu bajinganmu sangat gembira. Kau ini cari mati. Kau bajingan. Kau berani bertindak liar di depan ayahku. Dulu, jika keluarga Luku tidak mengampuni nyawamu,
Apa kau akan berada di sini hari ini? Berdiri di sini. Nyawa dibayar nyawa. Lin Feng. Meskipun kau sampan, tapi bocah kecilmu masih agak berguna. Xiao Yun, jangan takut. Ayah ada di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dasar anjing. Aku memberitahumu ini. Kamu tidak hanya tidak bisa melindungi bocah kecil ini. Hari ini, jika kamu cukup beruntung untuk berjalan keluar dari gerbang keluarga Luku, ingat ini baik-baik. Untuk telan bau Sukim Er itu, bakar juga sebatang dupa. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun Su King Er, aku pasti akan menggali kuburan leluhur keluargamu. Bajingan, kau masih punya nyali untuk peduli pada nyawa orang lain. Tuan Komandan akan segera tiba. Kamu mencuri undangan itu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawal, patahkan kedua kakinya. Seret dia keluar gerbang utama untuk memohon ampun kepada Tuan Komandan. Patahkan lengannya. Tidakkah kau lihat? Pada orang yang berdiri di hadapanmu, siapa dia sebenarnya? Tentu saja aku tahu. Sampah tak berguna yang melihat ibunya dibunuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pria yang dikurung selama 6 tahun. Seorang pemerkosa keji. Seekor anjing busuk. Dia pikir dia siapa? Hadiah Tuan Komandan telah tiba. Tuan Komandan benar-benar telah tiba. Cepat, cepat ikuti aku ke pintu masuk untuk menyambut Tuan Komandan. Hadiah agung Tuan Komandan. Pasti luar biasa. Keluarga Luoku makmur sekarang. Tuan Komandan memiliki dekret. Memberikan satu peti mati kepada Luo Yongfu. Apa? Ini tidak mungkin. Tuan Pojun, apakah Anda telah membuat kesalahan? Ya Tuan. Keluarga Luo kami menganggap Tuan Komandan sebagai pemimpin kami. Bagaimana bisa ini? Sepenuhnya mengikuti perintahnya. Apa keluarga Lumu bahkan pantas? Ini, Diam, itu karena kamu. Sehingga Tuan Komandan marah. Pengawal, rombokkan kakinya untukku. diam. Jika kau berani mengucapkan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tuan Komandan. Pojun terlambat. Mohon maafkan saya Tuan Komandan. Bangun. Lin. Tuan. Tuan Komandan. Saya Tian Hao tahu saya salah. Saya mohon. Tahu kau salah. Ketika kau membunuh ibuku dan menculik putriku. Apakah kau tahu kau salah? Ketika kau menyiksa King Er selama 6 tahun dan menindas anak berusia 6 tahun. Apakah kau tahu kau salah? Berlaku segera. Keluarga Lu harus lenyap sepenuhnya dari Provinsi Jian. Sesuai perintah Anda. Dan kelima keluarga besar ini juga harus lenyap bersama mereka. Tuan. Kasihanilah Tuan, kasihanilah Tuan. Pengawal, seret kedua orang itu keluar. Dan cincang mereka. Ya Tuan, jangan Tuan. Tuan jangan Tuan. Kasihanilah Tuan. Tuan. Dan kedua orang itu juga, seret mereka keluar dan eksekusi. Tunggu. Membiarkan mereka mati begitu saja terlalu mudah. Bawa mereka ke makam ibuku. Aku akan memenggal kepala mereka untuk dipersembahkan bagi mendiang ibuku. Sesuai perintah Anda. Tidak. Tuan Komandan. Hei King Er, di mana kau? Suamiku, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu kesepian. Aku ingin kau menemaniku. Aku peringatkan jangan main-main. Mengincarmu, apakah kau pantas? Aku beritahu kau Lin Feng. Itu Su Xiaoyun. Sudah mati. Atas perintah Tuan Besar Luo, Su Qing'er Jalang ini jangan harap bisa hidup juga. Bunuh dia. Semua yang dimiliki Su The Qing'er film was translated adalah milikku. and narrated by M Media. Tentu saja, itu juga termasuk anak di dalam perutnya. Apa katamu? Tuanku. Bawa kedua bajingan ini. Kumpulkan semua anggota pasukan pengawal kekaisaran. Jika King Er kehilangan sehelai rambut pun, aku akan melukai orang-orangnya. Aku akan menguliti mereka semua hidup-hidup. Ya. Lepaskan. Siapapun kau bajingan. Aku adalah saudaramu sendiri. Adik kandung. Aku membenci. Su Qing'er kau makhluk keji. Jika kau tidak mencuri perjamuan pertunanganku di Platinum Asken, aku pasti sudah lama menjadi naga di antara manusia.
Kau jalang busuk sialan. Lepaskan. Lepaskan. Haruskah aku memutar rekaman di sini untuk memberimu sedikit rasa? Xiaopang, jangan lakukan ini. Aku hamil. Kau tidak bisa melakukan ini. Anak haram siapa ini sekarang? Kau pelacur busuk. Siapa ayah dari anak ini? Itu tidak mungkin Lin Feng. Anjing liar itu kan? Kau keparat. Su Peng. Kau bajingan, hentikan. Lin Feng, Lin Feng, Urusan keluarga Su kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Su Jinglong, dia cucumu sendiri. Keluarga Su kami tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu. Daripada membiarkan dia merusak reputasi keluarga Su, lebih baik menyerahkannya kepada cucuku. anak baik bersenang-senanglah. Hari ini mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Sial, dia benar-benar jalan. Pantas saja Lin Feng anjing itu. Sudah lama mendambakanmu. jalang busuk. Aku sarankan kau jangan bergerak sembarangan. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, seumur hidupmu, jangan pernah bertemu dengannya lagi. Si kecil manis di dalam perutnya. Sebenarnya apa yang kalian semua inginkan? Apa yang kuinginkan? Yang kuinginkan adalah menjadi istri komandan. Bisakah kau memberikannya? Dulu Tuan Lin jelas memberimu kesempatan, tetapi kaulah yang mengkhianatinya lebih dulu. Anjing liar seperti Lin Feng. Bagaimana dia pantas dibandingkan dengan komandan? Tepat sekali kau pikir kau siapa? Bagus kau datang. Ini menyelamatkan si anjing ini dari merusak perjamuan ulang tahun Tuan Tua Luo. Dan sekarang, saya perkirakan bocah kecil itu sudah benar-benar dingin. Xiaoyun, dia juga anjing yang dibesarkan oleh keluarga suku. Su Xiaoyun, si bocah nakal itu, lebih berguna daripada kau. Lin Feng pemerkosa ini. Setelah aku selesai menikmatinya, aku juga akan membiarkan Tuan Tua Luo mencicipi rasa wanita bersuami. Luo Yongfu. Coba panggil dia ke sini. Aku benci kau anjing liar. Nama terhormat Tuan Besar Luo. Apakah itu sesuatu yang pantas kau sebut? Lin Feng, keluarga Luo di Provinsi Jieng, memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Kau sampah mati, bagus kau datang, karena kau sudah di sini. Kau bisa mendengarkan bagaimana bocah kecil yang kau besarkan menjerit sebelum dia mati. Kenapa tidak bisa tersambung? Aku yang akan melakukannya. Biarkan bajingan itu masuk. Ini, Tuan Tua Luo. Mengapa Anda datang? Anda tidak perlu menangani masalah sekecil ini sendiri. Tepat sekali. Menghadapi bajingan Lin Feng ini, mengapa kita harus membutuhkan Tuan Tetua Luo untuk turun tangan secara pribadi? Lin Feng, kau anjing liar. Kenapa kau tidak cepat berlutut untuk menyambut Tetua Luo? Diam. Kau orang tua berani-beraninya memukulku. Apakah kau lupa bagaimana aku memperlakukan keturunanmu? Tuan Tua Luo. Apakah Anda lupa bahwa kita berdua saat itu bersama-sama? Diam. Tuan, kumohon pertimbangkan lagi. Su Jinglong benar tua ini. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjingnya. Dia melakukan semuanya. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Patriark Tua Luo, apakah Anda salah? Bagaimana Anda bisa membungkuk, terus membungkuk pada bajingan ini? Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Komandan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tidak. Ini tidak mungkin. Lin Feng bajingan ini. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Komandan? Semua anggota pasukan pengawal kekaisaran, hormat kepada Tuan Komandan. Apa? Apel, Apa? Lin Feng, kau. Supaya kau bocah sialan. Di depan iparmu, lelucon macam apa yang kau buat? Lin Feng, menantu baikku. Kesalahpahaman hari ini sudah menjadi terlalu besar. Semuanya bubar-bubar sekarang. Aku perlu berbicara baik-baik dengan menantu kesayanganku. Tepat sekali. Sejak kecil, aku tahu Lin Feng anak ini akan mencapai hal-hal besar. Bagi keluarga Su kita, memiliki menantu si baik ini adalah kehormatan bagi kita.
Kau menyebalkan. Suamiku kau adalah Tuan Komandan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Selama 6 tahun terakhir, aku sangat mengkhawatirkanmu. King Er, cepat dan pergi bersama Zueya untuk menemani Feng Er pulang. Sejak keluarga Sumu menyentuh putriku, sejak saat itu, aku sama sekali tidak punya hubungan lagi denganmu. Para penjaga tangkap mereka. Siap laksanakan. Bunuh dia. King Er tahu akhirnya bangun. Jangan khawatir. Tabib Dewalin bilang bayinya baik-baik saja. Selain itu aku menyembunyikan sesuatu darimu sebelumnya aku. Lin Feng, kau telah menderita. King El, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.